Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama aku Umpit Tarot. Biasa dipilih kartumu. Seneng. Aku sekarang sudah mulai cuap-cuap lagi di channel YouTube aku. Semoga teman-teman terhibur dan semoga teman-teman juga masih selalu menunggu vlog aku, oke? Nah, hari ini temanya masih tentang cinta. Aku akan membacakan itu adalah ini cuma sebagian contoh aja ya, mungkin teman-teman takut ngerasa di PHP atau takut ngerasa dia nggak tulus. Nah, teman-teman boleh nih nanti sambil bayangkan wajahnya dia untuk memastikan sebenarnya dia itu seperti apa sih ke kamu. Nah, judul temanya itu adalah apa maksud dia mendekatimu? Apakah memang untuk sebuah ketulusan atau hanya untuk unsur pemanfaatan saja? Baiklah, aku akan bacakan dan seperti biasa aku akan kocok kartu aku. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan yang pasti nyalain notifikasinya biar juga teman-teman tahu kalau aku sudah muncul lagi dan siap bercuap-cuap ria lagi, oke? Untuk teman-teman juga yang menginginkan jasa konsultasi secara private atau secara online dengan aku, bisa nanti hubungi nomor WA aku. Nanti aku akan menjelaskan syarat dan ketentuannya. Yang pasti insya Allah curhat aman bersama Umpit Tarot, oke? Aku akan kocok kartu, aku nggak mau panjang-panjang. Jangan fokus dengan ini ya. Itu luka kecipratan minyak biasa emak-emak. Baiklah, sudah, aku akan tebak seperti biasa dan aku akan pilih kartu. Teman-teman berhak dan wajib untuk membayangkan sosok dia sehingga biar perasaan kita memantapkan lagi apakah dia memang tulus atau hanya sekedar ada sesuatu hal di belakangnya. Oke, ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Nah, seperti biasa teman-teman ingat 1, 2, 3, dan 4. Sebentar. 1, 2, 3, dan 4. Seperti biasa 15 detik. Teman-teman bayangkan dia dan pilih kartu sesuai dengan isi hati teman-teman. Kalau plan, kalau harusnya tadi gue pilih nomor 2, hasilnya nggak fair. Oke, silakan 15 detik. Aku tungguin. Oke, sudah. Baik, aku akan bacakan di nomor 1. Sebentar. Dengan sekali lagi temanya itu adalah apa maksud dia mendekatimu? Apa memang tulus atau memang ada maksud lain? Oke, aku akan mulai dari nomor 1. Ada kartu oh ya, sorry teman-teman, lupa nih. Nah, ini nomor 1 ada kartu rumah, ada. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku di sini itu adalah rumah dan kapal. Artinya adalah tanpa disadari ternyata hubungan kalian ini akan ada hubungan yang ke arah LDR atau long distance relationship alias hubungan jarak jauh. Nah, aku melihatnya di sini adalah apakah dia mendekati kamu tujuannya apa? Kalau aku lihat dari kartu aku memang tujuannya itu adalah dia pengen bertemu dengan kamu. Mungkin selama ini kalian ada komunikasi atau chat-chatan tapi belum terlalu sering ketemu, sehingga tujuannya dia adalah untuk selalu mendekati kamu. Itu adalah dia biar bisa ketemu lagi sama kamu, biar bisa ibarat kata ada komunikasi baik terhadap kamu. Karena yang aku lihat di sini istilah kasarnya ada sebuah perjalanan jauh yang akan nanti kalian lakukan atau kalian jalani, karena memang posisinya kalian itu seperti LDR. Terus aku juga lihat dari gambar kartu aku di sini ada gambar rumah. Rumah itu artinya adalah sesuatu hal yang penuh kehangatan di dalam rumah. Dan aku juga lihat dari kartu aku istilah kasarnya juga ada keharmonisasian di dalam rumah. Nah, artinya di sini adalah dengan tujuannya dia mendekati kamu itu tujuannya apa? Di sini berarti kalau ada gambar rumah, membina rumah tangga. Selain dia pengen bertemu sama kamu dan memastikan perasaan kalian seperti apa, ternyata dia punya sesuatu hal di dalamnya, itu adalah
dia pengen memiliki hubungan rumah tangga dengan kamu. Karena yang dia lihat adalah dari bibit bobot bebet keluarga kamu itu jelas. Ibarat kata gini, mamah kamu, ayah kamu, dia tahu kondisinya seperti apa. Terus di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kamu juga ibarat kata di situ penuh dengan ketenangan, dan dia pun merasakan sebuah ketenangan saat dia ada komunikasi dengan orang tua kamu atau keluarga kamu, sehingga itu yang membuat hatinya stabil, dan itu dia membuat perasaan dia kayaknya saya senang deh sama anak ini karena saya merasakan ada sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan keluarganya, dan ditambah saya juga ada rasa nyaman terhadap dia. Jadi memang tujuannya dia baik, tujuannya dia memang tulus gitu kan ya. Bahkan juga kalau untuk dilihat dari segi keuangan ataupun ibarat kata segi apa ya namanya ya, segi matre atau tidaknya, kalau aku lihat sepertinya sosok dia tidak matre ya, karena dia juga punya rezeki baik sendiri dari hasil pekerjaannya dia, ditambah juga kalau aku lihat dari kartu aku juga istilah kasarnya malah dia ada niatan baik untuk bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih baik lagi dengan segala bentuk fasilitas yang mungkin nanti dia perjuangkan. Cuma di sini mungkin kendalanya sedikit besarnya karena pekerjaannya dia sering keluar kota atau keluar negeri. Jadi agak-agak 1-2 hal kendalanya itu adalah di hubungan jarak jauh atau hubungan hanya lewat telepon, istilah kasarnya seperti itu. Cuma ya alhamdulillah dibalik itu semua ternyata di dalam kondisi dia mendekati kamu itu adalah dia memiliki perasaan yang tulus, dia ada niatan untuk membawa hubungan kalian ke arah jenjang yang lebih baik lagi dan jenjang yang lebih serius lagi. Nah di dalam hubungan tersebutlah insya Allah aku lihat dari kartu aku apa yang namanya ya, ada sesuatu hal yang baik ya, walaupun ujian untuk LDR itu pasti ada ya gitu kan, apalagi LDR gitu kan, ujian laki-laki idaman lain, perempuan idaman lain itu ada. Jangankan untuk LDR yang biasa ketemu aja tiap hari aja masih bisa punya wanita idaman lain atau pria idaman lain, bagaimana yang LDR istilahnya gitu. Tapi kan tidak semua orang LDR yang tidak bisa menjaga komitmen ya. Cuma yang aku lihat dari sosok dia mendekati kamu memang ada sebuah ketulusan dan ada niat yang baik untuk ke arah jenjang berikutnya. Kalau dibilang matre, menurut dia itu adalah plus, karena mungkin kebetulan kamu dekat dengan dia, kamu dengan segala bentuk fasilitas yang baik dari orang tua kamu, sehingga membuat dia kayak ya udah itu udah fasilitas dari orang tua kamu, ya itu udah urusan kamu dan orang tua kamu. Mungkin nanti kalau kamu menikah dengan aku ya fasilitasnya insya Allah dari aku, istilah kasarnya dia berpikirnya seperti itu. Jadi ya yang nomor 1 ini ternyata asmara yang menenangkan, asmara yang membuat kita senang aja. Jadi ya dibalik kisah cinta yang mungkin jauh, LDR, hampir jarang ketemu, apalagi ditambah kondisi pandemi ini kan, untuk pertemuan juga jadi semakin susah. Nah tapi ternyata dibalik itu semua ada niatan yang baik dan niatan tulus untuk membawa hubungan ini lebih baik lagi ke depannya atau ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah kalau kendalanya nih pasti kan teman-teman akan nanya, kendala untuk dia mendekati aku apa sih? Cuma satu kok, komunikasi dan hubungan jarak jauh ini. Jadi kalau kalian tuh harus pintar-pintar komunikasi gitu kan. Kadang penyampaian lewat telepon atau penyampaian lewat video call itu kadang berbeda dengan penyampaian secara langsung. Jadi jangan sampai itu menjadikan konflik yang kecil jadi besar hanya karena komunikasi yang tidak lancar atau komunikasi yang menjadi salah paham. Tapi insya Allah kalau kalian bisa sama-sama saling mengerti, sama-sama saling dewasa, dan sama-sama bisa bersikap, insya Allah kelancaran itu ada di depan mata. Amin. Itu dia untuk nomor 1. Nah untuk nomor 2 nih, kalau aku lihat dari kartu aku di sini, apakah gini, apa maksud dia mendekati kamu? Sebentar aku rapikan nomor 3 nih. Apakah maksud dia untuk mendekati kamu? Nah dia, kalau aku lihat dari kartu aku di sini ada kartu cross dan ada kartu child, anak ya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, tujuan dia mendekati kamu itu, kalau aku lihat dari kartu aku sebenarnya sih dia itu kayak, kalau aku lihat dari kartu anak kecil ini adalah seperti maksud dia mendekati kamu itu seperti tang ting tung ya. Jadi kayak dia coba-coba iseng-iseng nembak kamu, ternyata kamu tahu-tahu nerima gitu. Jadi kayak tang ting tung gitu loh. Jadi kayak iseng mau deketin deketin si Fitri nih gitu kan, misalnya deketin aku gitu kan. Ternyata aku merespon gitu kan, kedekatan ini merespon, dan aku ibarat kata menerima cintanya dia gitu loh. Padahal dari dia pribadi itu hanya spontanitas, iseng-iseng, dan apa ya, dan hanya cuma untuk gue pengen cuma ini doang, iseng-iseng doang, nggak niat serius. Ternyata
tahu-tahu dianya nerima gue dan minta komitmen yang lebih. Nah, ternyata di dalam perjalanannya itu terlalu banyak air mata ya kalau aku lihatnya, karena mungkin dari dianya juga tujuan ngedeketin kamu hanya untuk iseng-iseng dan hanya untuk hubungannya spontanitas, tapi ternyata kamunya baper duluan dan kamunya nggak nyangka kalau kedekatan dia terhadap kamu dan perasaannya dia terhadap kamu itu hanya sebuah iseng-iseng belaka. Jadi pada akhirnya kamu seperti ada unsur menangis, sebuah kesakitan, rasa sakit hati, asmara yang menyakitkan, terus udah gitu asmara juga yang diwarnai dengan ketidaktransparan, asmara juga yang dikata aku di sini istilah kasarnya, walaupun walaupun ibarat kata hubungan seperti anak kecil juga, tapi kayak ngerasa ada dibohongin sama dia, kayak ngerasa ada unsur dimanfaatkan isi hatinya gitu. Cuma yang memang terlihat seperti itu sih, dan dari dia juga belum ada niat untuk serius, karena memang dia merasakan ya hubungan ini hanya hubungan untuk hanya hubungan iseng-iseng, yang ternyata respon kamu cepat dan ternyata respon kamu menerima dia tuh cepet banget, sehingga membuat dia juga sebenarnya kaget gitu kan. Dengan respon kamu yang cepat membuat dia jadi, hah kok cepet banget sih, malah gue kira gue bakal ditolak tapi ternyata gue malah diterima. Nah mungkin dianya juga tidak menyangka ternyata kamu memang menerima dia, dan ibarat kata menerima dia dan kayak ngerasa oh ada hubungan lebih nih gitu mah. Disitulah dia yang nggak nyangka gitu kan, dan dia awalnya dia bingung gitu kan, Tuhan saya gimana nih gitu kan, ya saya takut gitu kan, ternyata kalau saya menyakiti dia gimana nanti saya dapat karma atau saya dapat pembalasan gitu kan. Tapi kan di sisi lain dia itu adalah memang tidak 100% mencintai kamu gitu kan, hanya sayang, simpati dan kagum, tapi ternyata kamunya memiliki perasaan lebih gitu kan, kamunya mungkin bapernya sudah overload sehingga kamu ngerasa kecewa dan sakit hati setelah mengetahui tujuannya dia mendekati kamu itu hanya sebuah iseng-iseng pada saat awal mulanya, walaupun mencoba dipaksakan untuk menjalani, mencoba dipaksakan untuk baik terhadap kamu gitu kan, ternyata dia tidak bisa menyatukan hatinya untuk kamu, sehingga pada akhirnya dia ada omongan untuk memutuskan kamu, tapi dengan sebuah kejujuran, alias adalah dengan sesuatu hal yang dia sampaikan kalau memang ternyata selama ini dia belum bisa mencintai kamu dengan tulus dan dia belum bisa menerima kehadiran sosok kamu gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya kamu balikin ke dia, kenapa kamu menyatakan perasaan suka sama aku, ternyata dia bilang itu hanya iseng belaka, dan disitulah hancur bertubi-tubi perasaan kamu. Nah, cuma di sini sebenarnya ada hikmahnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang pilih kartu nomor 2 adalah cintailah seseorang sesuai dengan kemampuan kamu dan jangan terlalu cinta. Begitupun sebaliknya, seandainya kamu membenci seseorang, janganlah kamu terlalu membenci. Karena apa? Karena antara cinta dan benci itu akan bisa berbalik semuanya. Saat kamu mencintai seseorang dan kamu overload mencintai seseorang, tiba-tiba kamu akan merasakan sebuah kebencian suatu hari nanti. Begitupun sebaliknya, kamu tidak suka dengan seseorang itu, kamu benci dengan seseorang itu, jangan sampai kamu akan menjilat ludahmu sendiri dengan kamu mencintai orang tersebut. Jadi apapun yang kalian lakukan dalam hati, cukupkanlah. Cintai seseorang dengan rasa yang cukup, berharap dengan seseorang dengan rasa yang cukup, sehingga sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu atau tidak sesuai dengan kenyataan kamu dan belum jodoh, garis bawah lagi ya, belum jodoh dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak merasa tersakiti sekali. Nah, daripada kamu merasa tersakiti sekali kan nanti takutnya overload ini kepikiran, nah takutnya kamu stres sendiri kan, nanti kamu tidak bisa mengontrol tingkat kesetresan kamu. Jangan sampai kamu jadi seperti hilang kendali. Jadi cintailah seseorang dengan sesuatu hal yang cukup untuk dirimu. Oke? Itu dia nomor 2. Nah, untuk nomor 3 nih teman-teman, kira-kira maksudnya dia mendekati kamu itu tujuannya apa ya gitu kan. Tujuannya ini sih nomor 3 bagus ya. Kok aku kaget ya, padahal aku udah kocok ya, hasilnya sama seperti vlog kemarin, tapi memang aku tutup semua ya tadi, teman-teman lihat ya. Cuma yang untuk teman-teman pilih kartu nomor 3 di sini adalah apa maksud dia untuk mendekati kamu. Jujur di sini tulus banget, dia memiliki perasaan yang berlimpah, dia memiliki perasaan untuk meminta kamu untuk kesempatan pertama, kesempatan kedua, sehingga dia merasakan ada sebuah chemistry dan sebuah rasa jatuh cinta terhadap kamu.
Jadi untuk teman-teman yang pilih nomor 3 ini adalah apa maksud dia mendekati kamu, tulus atau hanya memanfaatkan? Ternyata di sini jawabannya tulus. Dia niat baik sama kamu, dia niat untuk menjalani hubungan ini sama kamu, dia niat untuk mencari rezeki yang bagus untuk bisa mempersunting kamu, biar suatu hari nanti dia bisa melangkah bersama kamu untuk ke jenjang yang berikut, untuk ke jenjang yang lebih baik lagi dan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan aku juga lihat dari gambaran kartu aku, di sini juga terlihat terlihat sepertinya hubungan kalian terbuka, hubungan kalian transparan, kalian memiliki visi misi yang sama untuk mencari rezeki, kalian memiliki visi yang sama untuk membangun atau membina rumah tangga, dan kalian memiliki visi misi yang sama untuk saling menyayangi. Nomor 3 sebenarnya aku nggak mau panjang-panjang karena hasilnya bagus. Insya Allah 80% dia mendekati kamu karena sebuah ketulusan hati dan sebuah niat yang baik untuk melangkah ke depannya. Hambatannya boleh lah ya, aku ambil satu kartu karena ini nggak enak banget, ini kartunya bagus banget gitu kan. Jadi kita bacakan untuk hambatan. Ini fair ya, aku ini ketutup semua ya. Ini aku ambil satu, aku ngambil satu, cetet. Nah, cetet. Oh, ini juga bagus. Hambatannya apa ya ini ya? Hambatannya nggak ada hambatan kalau dilihat dari kartu ini ya. Cuma boleh lah ya aku cari hambatannya, bukan cari gara-gara ya, tapi cari hambatannya. Cari hambatannya itu apa ya? Oh, mungkin terlalu perfeksionis ya. Untuk karakter dia itu terlalu perfeksionis sehingga sesuatu hal yang tidak rapi sedikit aja dia bisa ngoceh-ngoceh gitu. Terus udah gitu dia juga suka sesuatu hal yang indah. Dia suka sesuatu hal yang bisa menikmati. Misal contohnya gini, dia suka banget sama bunga sedap malam. Nah, kalau teman-teman tahu bunga sedap malam itu, dia kan kalau malam tuh seger banget ya. Apalagi kalau teman-teman yang mau nikah itu biasanya di kamar nanti untuk kamar pengantinnya itu biasa ada bunga sedap malam. Nah, disinilah misalnya dia senang banget bunga sedap malam, jadi sehingga dia minta sama kamu yang nanti kalau kita udah nikah gitu kan, setiap hari harus ada bunga sedap malam ya, kamu jangan lupa. Nah, mungkin seperti itu ya, sekalinya kamu lupa dioceh-ocehin, kamu piye tau gini-gini kok lupa gini. Nah, namanya manusia pasti ada batas kelelahan dan kelupaannya ya. Nah, paling konflik-konflik kecil itu aja sih, karena dia mungkin terlalu perfeksionis ya, dan terlalu lupa kalau ternyata hidup selebor itu juga enak gitu kan. Hidup yang leyeh sih, hidup yang goyang-goyang gitu juga enak. Tidak perlu yang goyangnya cuma duduk sambil menikmati goyang dalam hati, kan kagak enak banget ya gitu kan. Enakan kan ibarat kata ngegoyang nyanyinya itu dengan bersuara. Nah, mungkin dari hal-hal seperti itulah gitu kan hubungan mereka kaku gitu kan. Tapi ya balik lagi, hubungan mereka kaku bagus ya dari mereka yang pilih kartu nomor 3 ini adalah saling terbuka. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba langsung diem? Nggak tahu nih yang tiba-tiba aku langsung kayak mikirin sesuatu. Nah, kan enak ya, nanti akan dicarikan jalan keluarnya. Walaupun memang salah satu karakter dari kalian itu memiliki karakter yang sangat perfeksionis. Kadang kan kalau perfeksionis gak enak ya gitu kan, ribet gitu kan. Tapi ya balik lagi ada sisi positifnya, suka sebuah keindahan dan suka sebuah kerapian. Tapi di sisi lainnya, apalagi kalau sudah punya anak, untuk nama keindahan dan kerapian itu kan pasti kan susah gampang. Nah, itu dia untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3. Jadi insya Allah semuanya bisa baik-baik saja. Nah, yang nomor 4 nih, yang terakhir. Sebentar. Wow, apa tujuan kamu? Apa maksud dia mendekati kamu? Di sini agak jelek ya, kalau aku lihat dari kartu aku ada angka 8, angka peti mati dan angka ular. Pasti teman-teman sebelum aku jelaskan aja, teman-teman sudah tahu ya hubungan ini, apa yang dia harapkan dari hubungan ini. Yang pertama itu adalah ada sesuatu hal yang sakit hati dari dia, mungkin terhadap kamu atau keluarga kamu atau orang tua kamu atau siapalah di dalam kehidupan keluarga kamu yang dia ngerasa sakit hati. Mungkin dia ngerasa pernah diolok-olok atau pernah diejek atau pernah disakitin, sehingga dia memiliki rasa dendam terhadap kamu. Ini kartu peti mati ini. Rasa dendam terhadap kamu atau rasa dendam mungkin terhadap keluarga kamu, sehingga membuat dia akan mendekati kamu, tapi tujuannya itu adalah hanya untuk memanfaatkan. Karena kalau aku sanggup pautin sama si ular ini adalah ada kartu perselingkuhan. Mungkin yang bisa aku artikan adalah sosok dia ini sebenarnya sudah punya pasangan, tapi dia ini mendekati kamu tujuannya hanya sebuah untuk memanfaatkan saja. Dan di sisi lain unsur pemanfaatan inilah yang akhirnya
membuat hubungan kalian bisa porak-poranda. Karena memang aku nangkep dari kartu aku, dari sosok dia ini pernah ada sesuatu hal kesedihan atau depresi, mungkin pernah diolok-olok atau pernah, mungkin bukan diolok-olok ya, atau mungkin pernah ya namanya cinta-cinta maunya pernah dikata-katain atau gimana mungkin sama keluarga kamu atau teman kamu atau kerabat kamu atau sahabat kamu, sehingga dia sakit hati. Dari sakit hatinya dia itu cuma berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kamu. Nah, jadi tujuannya dia itu adalah hanya untuk mungkin aku tidak bilang balas dendam, tapi seperti kayak apa ya, menyakiti kamu dengan tujuan adalah nih lo yang gue rasain selama ini, biar lo juga ngerasain gitu. Dan aku nangkep juga dari kartu si ular ini adalah ya memang ada sebuah perselingkuhan, hubungannya memang tidak berjalan dengan baik, ada kartu tipu daya, banyak sebuah kebohongan, banyak perangkap yang mengarah sesuatu hal yang tidak baik, banyak perasaan juga yang tidak jujur atau disembunyikan, sehingga itu membuat sesuatu hal yang tidak baik. Apalagi di sisi lain si dia ini ternyata punya hutang gitu kan ya. Nah, hutangnya itu mungkin karena biar dia pacaran sama kamu, biar dibantu untuk masalah hutang. Nah, hati-hati untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4 ini. Semoga apa ya tidak terjadi di teman-teman. Cuma yang aku lihat dari kartu aku, yang aku takutkan adalah dia hanya ada unsur mendekati kamu, unsur balas dendam, atau unsur pernah ada rasa sakit hati di masa lalu, sehingga itu membuat dia seperti ada niat untuk balas dendam. Dan dibalik niat balas dendamnya itu adalah kayak ada sesuatu hal yang saya harus begini, saya harus melakukan ini. Jadi istilah kasarnya kayak ada sesuatu hal yang dimana si sosok dianya ini juga memang tidak transparan. Dan ada kartu tipu daya ya, yang aku baca sih takutnya dia sudah punya pasangan sehingga dia mendekati kamu gitu kan ya. Kamu berpikir kalau dia selingkuh, ternyata mungkin kebalik, dia sudah punya pasangan, jadi dia selingkuh dari pasangannya ya. Walaupun pasangannya mungkin tahu dengan dia menjelaskan saya deketin perempuan ini hanya untuk balas dendam ya, jadi kamu jangan cemburu. Mungkin ada obrolan seperti itu, jadi sehingga membuat pasangannya atau pacarnya itu tidak terlalu cemburu banget. Cuma yang memang ini tidak baik gitu kan, tidak perlu dicontoh gitu kan untuk nomor 4 ini. Tapi memang yang aku lihat seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ada 1-2 hal yang viral ya, yang yang habis akad nikah tidak lama langsung ditalak ya kalau nggak salah ya. Aku lupa deh kronologis karena aku tidak mau nonton gitu kan. Kenapa aku tidak mau nonton? Karena ada sebuah kesedihan pastinya ya. Yang aku tangkap seperti itu. Dan mungkin ibarat kata di kartu nomor 4 mungkin gambarannya seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang bikin dia sakit hati, dia cuma berniat bagaimana saya bisa mendapatkan kamu. Setelah sudah didapatkan, bagaimana saya bisa menyakiti hati kamu. Nah, setelah disakitin mungkin rasa dendam itu atau rasa sakit hati itu sudah hilang. Tapi kan kasihan si sosok kamunya itu jadi kayak bukan depresi, tapi kayak ngerasa patah hati dan ngerasa kayak hancur karena ternyata cuma dimanfaatkan doang. Nah, itu dia teman-teman yang pilih kartu nomor 4. Mungkin hikmah yang diambil untuk kartu nomor 4 itu adalah jangan, balik lagi hampir sama dengan yang nomor 2, jangan terlalu buru-buru untuk mencintai seseorang. Pastikan dulu dia punya tujuan apa terhadap kamu. Pastikan dulu di dalam sebuah perjalanan kisah cinta kalian adalah dia bersikap seperti apa terhadap kamu. Itu dia teman-teman. Sudah aku jelaskan 1, 2, 3, dan 4 seperti biasa. Semoga bisa berkenan di hati teman-teman dan bisa memberikan sedikit jawaban untuk langkah apa saja yang akan teman-teman ambil untuk hubungan ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi selalu dengarkan cuap-cuap aku. Jangan lupa nyalain loncengnya, like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Kalau mau konsultasi secara personal silahkan hubungi WA aku. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.